warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Soleha, Mas Nuri, Hadir. Rima, Hadir. Mas. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Fitri, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, baiklah. Lainnya semua hadir kan? Hadir. Oke, terima kasih. Jadi, coba tempat duduknya dirapikan dulu. Ibu mau yang rapi, tidak mau yang seperti ini. Jadi berhubung semuanya sudah rapi, terutama ya kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Sebagaimana, jadi kalian ini masih bisa melanjutkan sekolah di sini. Iya, jadi kan masih banyak di luar sana, banyak tuh siswa-siswa atau anak-anak yang ingin sekolah namun tidak bisa bersekolah. Iya, bagus sekali. Jadi kalian harus apa? Bersyukur. Baiklah, jadi di pertemuan kita yang pertama ini, jadi kita akan mempelajari tentang taharah. Jadi siapa yang tahu pengertian taharah? Coba tunjuk tangan. Bersuci, Bu. Bersuci, iya. Terus apa lagi pengertian taharah? Dari Najis. Jadi pengertian tahara itu ialah bersuci. Maksud daripada bersuci ini ada yang tahu? Bersih dari sesuatu. Iya, bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Bersih dari hadas atau dari najis. Iya, siapa lagi? Ada yang ingin menjawab lagi sebelum Ibu itu kan? Simpulkan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah. Jadi bersuci dari hadas dan najis supaya kita bisa melakukan sebuah ibadah. Jadi ibadah kita itu dapat kita lihat kesuciannya setelah kita bersuci dari hadas dan najis. Jadi sekarang Ibu mau kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah? Sudah. Teman-teman kelompoknya? Sudah, Bu. Jadi untuk kelompok pertama, Ibu mau kalian meringkas atau merangkum setelah itu menjelaskan ke depan apa yang dimaksud dengan najis dan macam-macam najis ya. Dan kelompok yang kedua, Ibu mau bisa menjelaskan tentang hadas. Baiklah, jadi waktu diskusi diberikan kepada setiap kelompok 15 menit. Dimulai dari sekarang. Siapa kelompok ini? Diskusinya? Sudah, Bu. Jadi kelompok siapa yang pertama mau menjelaskan ke depan? Siapa dulu? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Tentang najis. Najis berasal dari bahasa Arab, artinya
contohnya kotoran. Menurut istilah adalah benda kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang dituntut mengerjakannya dalam keadaan suci. Jadi najis terdiri dari 3 bagian, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing laki-laki yang berumur 2 tahun. 2. Najis mutawasita atau najis pertengahan. Contohnya kotoran manusia atau hewan. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkannya sampai hilang bau, warna atau sifatnya dengan cara menyiram air. 3. Najis mukhalazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Belum saja saya menjelaskan tentang najis. Bagus sekali presentasi kelompok 1. Beri tepuk tangan. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali ya, memperjelas lebih tepatnya. Jadi tadi kelompok 1. Jadi najis itu apa sih? Jadi najis itu adalah kotoran. Jadi menurut istilah ialah benda kotor. Benda kotor yang dapat menyebabkan kita itu tidak sah melakukan sebuah ibadah. Contohnya itu seperti misalnya nih ya, kita ini jadi misalnya nih kita nih udah dari keluar main-main atau jalan-jalan nih. Jadi kita itu diharuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu, ialah dengan cara berwudu, tayamum, dan lain-lainnya. Banyak ya cara-cara membersihkannya. Jadi najis tadi terbagi menjadi 3. Pertama, najis ringan, ialah kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan bayi itu belum pernah makan apa-apapun kecuali air ASI ibunya. Jadi kalau misalnya nih bayi itu laki-laki tapi dia sudah makan, misalnya nih dikasih pisang, biasanya kalau di kampung ya dikasih pisang, dikasih nasi, jadi itu bayi itu tidak lagi termasuk kepada najis ringan. Baiklah, yang kedua itu Baiklah, yang kedua itu najis mutawasitah. Najis mutawasitah itu adalah najis sedang atau najis pertengahan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, udah jelas banget Ibu rasa ya, yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Jadi najis sedang itu contohnya tadi itu adalah kotoran manusia. Jadi mensucikannya itu dengan cara menghilangkan rasanya, baunya, apalagi warnanya, terus jadi kan mensucikannya itu dengan cara yang itu tadi ya, yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang ketiga itu najis mukhaladah. Itu adalah najis mukhaladah. Jadi najis ini adalah najis berat. Najis berat itu contohnya seperti anjing dan babi. Sebagaimana tadi kan udah Ibu kasih tahu tadi videonya itu bagaimana ya. Jadi cara-cara mensucikannya tadi udah lihat kan semua? Udah, jadi seperti itu ya. Jadi jangankan kita menyentuh, jangankan kita mau makan atau apa, menyentuhnya saja sudah diharamkan. Jadi cara mensucikannya tadi dengan cara membasuh selama 7 kali. Dan salah satu airnya itu harus ada yang keruh atau dicampur dengan tanah. Oke. Baiklah, jadi untuk kelompok 1 Ibu anggap sudah sangat sempurna ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo maju. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hadas. Kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa yang terjadi yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dan melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah buang air kecil dan angin menyentuh kemaluan. Cara mensucikannya berwudu dan tayamum. Sedangkan hadas besar adalah haid, nifas, jima. Cara mensucikannya dengan mandi dan tayamum.
Baiklah, sampai sini saja prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 sudah sangat bagus dalam menjelaskan ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, jadi Ibu akan menjelaskan kembali ya sedikit biar lebih jelas lagi. Jadi peristiwa yang terjadi yang menyebabkan seseorang tidak suci. Jadi hadas tadi terbagi menjadi 2. Pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu jadi contoh hadas kecil itu adalah buang angin, kencing, menyentuh kemaluan dan banyak lagi ya contohnya. Jadi cara mensucikannya itu dengan cara berwudu. Jadi Ibu mau tanya ini tata cara berwudu tadi udah lihat kan dalam videonya tadi? Udah. Jadi tata cara berwudunya sudah bagus dan tayamum sudah tahu kan tadi tata cara bertayamum? Ya, Bu. Sudah sangat bagus ya. Jadi yang kedua itu adalah hadas besar itu contohnya ialah apa tadi? Nifas, jima. Jadi cara mensucikannya itu dengan cara mandi. Jadi kalau misalnya kita sedang berhadas besar nih, tidak cukup dengan berwudu, harus dengan mandi. Jadi kalau tidak air ya boleh bertayamum. Jadi dia itu ada alat-alat yang dapat mensucikan hadas. Ada tahu apa-apa aja tadi alatnya? Ada tahu? Ada tahu? Coba tadi udah baca, udah Ibu suruh baca loh. Ada? Air. Jadi kita dapat menggunakannya dengan air. Batu. Apa lagi? Debu. Iya, bagus sekali. Jadi batunya itu bukan sembarang batu loh. Nanti jangan kalian pakai batu yang bulat. Jadi dia itu harus dengan batu yang memiliki segi-segi. Ngerti? Segi-segi. Jadi nanti kalau misalnya nih kita sedang mau cebok nih ya, anggap aja ini batu, banyak segi-seginya ya. Jadi kita mau cebok nih, bayangkan aja ini ya, bayangkan ini adalah dubur kita. Jadi kalau misalnya kita mau bersuci dengan batu itu dengan cara pertama, jadi kita ambil, kita celok gitu, kita ambil sekali. Jadi jangan diulang lagi dengan batu yang pertama kita ambil ini, harus diganti dengan sisi yang lain, baru kita ambil lagi. Habis itu sekali lagi seperti itu. Jadi jangan hanya dengan misalnya ini udah sekali cerut itu namanya tidak bagus ya. Jadi adab-adab tadi kalian udah Ibu kasih lihat semua videonya. Adab-adab buang air besar. Jadi kalau misalnya udah betul soleha, kita masuk ke kamar mandi dengan kaki apa ya? Kaki kiri. Iya, bagus. Kalau misalnya nih kita masuk ke WC terus kita mau buang air besar atau buang air kecil, terus Ibu menghadap kiblat, itu boleh apa enggak? Tidak. Iya, bagus sekali. Jadi waktu kita sudah habis, jadi Ibu mau kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Jadi tadi kalian kerja kelompoknya sudah sangat bagus. Jadi kedepannya Ibu mau kalian lebih kerjasama lagi ya, dan lebih giat lagi dalam belajarnya. Jadi pertemuan kita untuk minggu depan ialah tentang sholat. Jadi Ibu mau menekankan kembali ya tahara ini tadi. Jadi dalam kehidupan kita harus benar-benar menjaga diri kita dari hadas dan najis. Dan kita itu harus benar-benar suci dari hadas dan najis. Ya, baiklah. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu kita berselawat dulu ya bersama. Selawat dimulai. Sallallahu ala